Salah satu nikmat yang ada dalam surga adalah pesta seks. Pesta seks. Minta maaf, karena inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Inilah yang kita tahan-tahan di dunia. Dan kenikmatan terbesar yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Adalah pesta seks. Kenapa? Karena ini yang disuruh tahan di dunia oleh laki-laki. Laki-laki disuruh menahannya, lagi musim panas gitu ya. Gitu kan, perempuan ini kuat sebenarnya. Saya tidak setuju kalau dibilang perempuan lemah. Laki-laki kalau naik pesawat itu pakai jaket. Perempuan kalau naik pesawat itu pakai tank top. Masya Allah kuatnya. Masya Allah kuatnya. Kalau lagi dingin mereka pakai pakaian seksi. Masya Allah, kita ini pakai jaket, pakai apa segala macam, mereka yang kuat. Nah ini yang kita disuruh sama Rasulullah, disuruh sama agama untuk menundukkan pandangan di dunia. Kenapa disuruh menundukkan pandangan di dunia? Kenapa Allah siapkan seks di surga? Karena inilah yang selama di dunia kita tahan. Apa yang tahan? Nggak tahan aja bininya 4. Boleh nanya nih Pak Ibnu atau Pak Salim? Pak Ibnu boleh. Jadi begini Pak. Ya kemarin utang sebenarnya ada utang. Oke gimana? Iya. Di negara manapun yang namanya pesta seks itu pasti dilarang Pak. Ada hukumannya. Di Indonesia lah kita ya. Negara kita ini melarang itu pesta seks Pak. Karena tidak sesuai dengan moral dan juga ya tidak beradab lah. Tapi kenapa ternyata menurut Ustadz tadi itu justru di surga Allah itu memberikan pesta seks gitu kan? Oke. Apa lebih bagus hukum? Enggak. Apa lebih bagus hukum yang ada di dunia daripada yang di surga Pak? Gitu. Silakan Pak Imam. Oke, ya. Saya pikir gini Pak Cilar, setahuku kalau dari sumber-sumber Al-Quran dan hadis saya pikir sudah jelas Pak. Dalam artian itu memang ada. Dalam artian gini Pak, bidadari yang menemani ya saya pikir kepada pria ataupun wanita gitu kan. Saya pikir udah clear sih Pak. Dalam artian ya kan masalahnya saya pikir sorry Pak Cilar. Saya pikir tidak ada masalah Pak, karena ketika di dunia pun saya pikir kayak Nabi Daud itu istrinya berapa? Nabi Sulaiman itu istrinya berapa? Apakah kemudian Tuhan marah kepada mereka? Kan tidak, Pak. Kan seperti itu saya pikir, Pak. Dalam artian, apalagi kalau di akhirat kan, saya pikir kita sudah tidak perlu sholat, kita sudah tidak perlu apa gitu kan. Jadi memang kecuali saya pikir jadi masalah kalau kemudian di sana boleh LGBT baru bagi saya masalah gitu, Pak. Coba kalau misalkan memang itu perempuan dan wanita, dan kalau kita tahu sejarahnya kan memang yang diciptakan adalah si Adam dulu kan, bahwa Hawa itu sebenarnya kalau kita menurut beberapa sumber ini tercipta dari tulang rusuknya Adam gitu Pak. Ya kalau bagi saya sih bukan suatu yang kayak gimana aneh bagi saya sih, tidak. Kalau bagi saya loh Pak, kalau bagi saya tidak aneh gitu kalau bagi saya Pak. Oke. Halo Pak Ibnu. Oh, silakan masih Pak Cila. Sebentar Pak. Jadi gini Pak, tadi kan ada dikatakan Ustadz itu bahwa pesta seks itu kita tahan-tahan di dunia dan itu kita dapatkan di surga. Sebenarnya banyak loh yang kita tahan-tahan di dunia Pak. Saya lagi nahan diri mau naik Rolls Royce, mau naik mobil-mobil mewah misalnya begitu kan. Kenapa? Nanti di surga bisa dapat nggak itu Pak? Misalnya kayak para pencuri, dia menahan-nahan diri untuk mencuri di surga, di dunia, karena dilarang sama hukum negara gitu kan? Apakah mencuri nanti di surga boleh? Misalnya juga kayak para pembunuh, kalau dia membunuh di bumi ini ditangkap Pak, masuk penjara. Jadi yang perbuatan melawan hukum itu semua boleh dong kita lakukan di surga Pak, karena kan kita tahan-tahan di dunia ini. Apakah konotasinya seperti itu, Pak? Saya pikir kalau kita melihat konteks di ayatnya, saya pikir kalau menyebut sampai ke kayak tebang tadi Bang Citra bilang kayak Rolls Royce atau kemudian boleh membunuh atau boleh itu, saya pikir tidak ya, Pak. Saya pikir karena kan kalau kita tadi bilang membunuh ataupun mencuri kan itu kan masalah hati, Pak. Berarti kan orang itu hatinya tidak tenang. Sedangkan di surga semua orang pasti hatinya tenang, hatinya nyaman, penuh dengan keuntungan dan kegembiraan. Makanya ngapain terus membunuh orang, ngapain terus mencuri, kan jadi lucu kalau saya sih Pak. Jadi kalau saya pikir
tadi yang Bidi bilang Rolls Royce, saya tidak bisa berani jawab Pak, karena di dalam apa namanya, dalam beberapa sumber kita pun tidak ada kalau mungkin menyebut. Karena gini Pak, tempat yang pasti adalah yang bisa dikatakan adalah surga itu tidak bisa, mungkin kita bisa membayangkan sedikit ya yang tadi beberapa sumber tadi kan, cuma sebegitu hebat dan dahsyatnya seperti apa, mungkin bahkan kita pun tidak sampai kemudian apa ya namanya bisa membayangkan, karena sebegitu dahsyat hebatnya gitu loh Pak. Jadi kayak gitu sih Pak. Enggak, Jadi kalau cuma kebahagiaan naik ke Rolls Royce bagi saya mungkin Pak, mungkin ya. Mungkin begitu kan, mungkin terlalu remeh kalau mungkin nih Pak. Cuma kan saya nggak bisa jawab. Saya nggak bisa nggak bisa ini. Pak Ibnu, Pak Bobom tanya, memang benar di atas itu surga ada pesta seks ya? Pecah-pecah perawan gitu, betul Pak ya? Ya kalau di dalam beberapa hadis dan apa namanya Al-Quran, setahu aku memang ada dari itu Pak, yang kemudian kita bisa ya ibaratnya kira-kira menurut nanti kan kita mati kan kita tinggal punya roh saja, daging dengan darah kan jadi tanah, terus nanti kita kembali jadi manusia lagi begitu, punya daging lagi, bisa menikmati. Jadi gini Pak Bom, ini mudah-mudahan sih yang saya baca itu sesuai dengan literasi hadis dan Al-Quran Pak ya. Jadi urutannya kan begini Pak, kalau boleh saya ini bicara ya. Pertama, kita tuh meninggal gitu kan, meninggal di dalam alam kubur. Di dalam alam kubur itu ada namanya alam barzah Pak. Dia masa menanti gitu. Nah itu kembali kepada amalan masing-masing di dunia. Kalau dia amalannya baik, konon di situ tuh dia sudah bisa melihat surga Pak, cuma belum bisa menikmatinya. Kalau dari sumber Islam, surga itu sekarang dikunci Pak, semua pintunya dikunci. Nah, ketika ada sesudah ya di sini kita berdebat Pak, sedikit berdebat ya. Jadi setelah datang Nabi Isa untuk melawan Dajjal, ya kan? Selesai, terus tugasnya selesai gitu kan. Mungkin manusia beberapa waktu akan mengalami kedamaian beberapa saat gitu kan. Setelah itu ya seperti biasa Pak, biasanya turun temurun akhirnya kan terjadi degradasi moral Pak. Nah, ketika terjadi degradasi moral ini lambat laun ya kalau sumber Islam Pak ya, Al-Quran itu diangkat Pak, udah diangkat gitu kan. Nah, di Islam mulai terjadi hari kiamat Pak. Nah, setelah hari kiamat ini Pak, semua itu manusia itu mati Pak, mati. Kemudian ada sangkakala yang bertiup, dunia dihancurkan Pak. Itu salah satu trompet yang pertama. Trompet yang kedua, kemudian manusia itu dibangkitkan Pak. Nah, dibangkitkan ini sesuai dengan amal masing-masing. Ketika di dunia itu suka koruptor, suka mencuri, jadi manusia lagi. Jadi manusia betul, lagi. Pak, betul. Kembali jadi manusia ya. Kalau konteksnya manusia, ya. Kalau konteksnya manusia, sangkakala itu alat musik. Bukankah sangkakala itu alat musik? Trompet itu alat musik, sedangkan Muslim alergi dengar alat musik. Di situ saya tidak bisa berdebat Pak Lobo. Saya pikir tertulisnya sangkakala. Terus. Ya sudah terus. Tertulisnya sangkakala. Cuman kalau di situ berdebat mau boleh tidak, saya tidak. Terus aja. Oke. Terus aja. Lanjut Pak Ibnu, lanjut. Terus kalau tadi Pak Lobo bilang apa ya Pak Lobo bilang itu dalam kondisi apa jazat atau rohnya, saya pikir mungkin di sini saya tidak bisa ini Pak, sorry saya tidak bisa memastikan, cuma setahu kondisi jasad Pak, kondisi jasad, karena bilang begitu saya pikir mudah saja bagi Allah untuk mengembalikan manusia kembali ke jasadnya. Bahkan ketika manusia pun berubah menjadi ketika kita pernah dengar cerita Nabi Ibrahim ya, itu kan dipotong-potong tuh ada burung kan, itu mudah saja bagi Allah untuk mengembalikan manusia. Nah setelah kembali itu namanya padang mahsyar Pak, manusia dikumpulkan lagi, terus di situ akan ini Pak, ibaratnya disidang lah Pak, satu persatu gitu loh. Nah itu sebenarnya agak panjang Pak. Pertanyaan saya bukan itu Pak Ibnu. Ya. Pertanyaan saya bukan begitu. Berarti nanti kita macam saya nih. Kalau saya mati, saya kembali jadi begini ya. Jadi daging dan darah lagi ya. Ya. Kalau betul Pak. Iya, karena gini Pak. Karena gini. Kalau dari beberapa sumber Islam, ya kan, kita kan tidak boleh memakan harta yang haram Pak. Karena ketika masuk ke harta bukan itu pertanyaan saya Pak. Bukan. Kita bicara pesta seks. Jadi kalau saya mati, kalau menurut ajaran agama Islam, nanti saya kembali jadi begini lagi. Ada punya daging dan darah. Mungkin saya tidak bisa jawab Pak. Cuman bagi saya kayaknya sih iya Pak.
Iya ya. Oh ya. Iya, Berarti iya. di surganya Bapak kita berubah bisa punya urat saraf, daging lagi kembali ya. Baik Pak, itu aja Iya, saya dan tanya konon Pak. Saya nggak dan masalah. konon itu Pak Bom. kita semua sudah Itu imat, Pak. kondisi muda, Pak. Oke, Pak. Jadi muda. Izin saya tambah jadi Pak Bom tubuh dikit manusia. Pak. 33 tahun lah, Pak. Izin nambah Pak Bom. Ya. 33 umur Yesus, Pak. Umur Ini Yesus itu. lama saya pendam ini pertanyaan ini. Mumpung Pak Oke. Ibnu mau jawab. Ya, silakan. Ini saya satu belum menit. belum nyaur utangnya Pak Bom Bom ini. Gimana, Pak gimana? Ibnu, Ya. selamat gimana, malam Pak? Pak Ibnu. Malam, Pak Pak. Ibnu baik. Nah, kita senang ya Pak Ibnu seorang yang baik ya. Jadi kita banggalah senang itu. Saya lama bertanya-tanya di hati saya ini Pak. Kan di surga ada seks. Sementara saya tahu bahwa teman-teman saya di sini umat muslim ketika melakukan hubungan seks wajib mandi dulu baru boleh sholat. Jadi artinya yang saya tangkap berarti kalau menghadap Tuhan itu tidak boleh ada air mani, terus kencing juga nggak boleh, harus bersih semua. Jadi apakah ini sudah di surga menghadap Tuhan, masa ada lagi seks air manis seperti itu? Itu menjadi pertanyaan berat bagi saya itu Pak Inu. Tolong dijawab. Oke. Ya, terima kasih Pak Limbong ya Pak ya. Oke. Saya pikir ini sih Pak, dalam artian ketika ayatnya berbunyi seperti itu, saya pikir ya saya harus bilang apa Pak? Dalam artian saya pikir apa ya namanya? Cuma gini Pak, kalau ketika kita konteks, sorry ya tadi bilang Pak Limbong air mani ya. Kalau dalam Islam Pak, dalam ketika merujuk ke hadis, air mani itu suci Pak sebenarnya Pak. Cuman mengeluarkannya lah yang kemudian kita harus sebaiknya kalau kita merujuk ke hadis itu harusnya mandi wajib kita nyebutnya kan, gitu. Tapi sebenarnya kalau dalam beberapa hadis lagi, sebenarnya kalau emang kita terpaksa tidak ada air atau kenapa ya tidak masalah sebenarnya. Jadi di situ ada fleksibilitas hukum sebenarnya sih Pak, kalau boleh saya ini jawab. Air Jadi, Pakai mani batu kalau ya. manusia. Pakai batu Air ya, mani. Mas Ibnu. Pak Bom. Pernah Pak saya Oke, Mas Ibnu. sebentar dulu, Pak Bom. Pak. Saya tambah dikit. Sebentar. Saya tambah Pernah sebentar ya. saya diskusi sama Pak Jihad. Katanya kalau sholat itu sedikit pun di dalam kemaluan kita ada air kencing itu tidak sah katanya. Nah, Iya betul Pak. bagaimana Betul. itu? Kalau ini air kencing aja kita seperti itu, apalagi ya air mani. Kalau di surga kan udah suci, udah kudus. Nah, bagaimana kalau bagi saya susah menerimanya Pak. Di surga masih ada perkawinan padahal di situ sudah harus suci, kencing lagi berak lagi di surga, maaf nih. Padahal itu kan Sorry, udah tempat suci. kalau setahu aku kalau berak sih nggak tahu tuh Pak. Kayaknya sih enggak lah, saya pikir enggak. Karena kan sudah, saya pikir apa ya? Saya pikir tadi saya bilang Pak, jadi kalau Ibnu, ada yang tanya Ibnu. di layar ini, perempuan masuk surga enggak? Kalau laki-laki disediakan bidadari, itu perempuannya disediakan apa, Pak? itu kalau pertanyaannya itu ya saya juga nggak tahu nih Pak, bidadari itu ada yang cowok atau ada yang cuman intinya perempuan pun masuk surga Pak. Intinya Ada jawabnya nih Pak dari Ustadz Pak, sebentar. Ada jawabnya dari Ustadz nih, bentar. Perempuan itu disediakan apa gitu? Bentar. Mana iklan. Superman juga sudah lari tuh Superman. Mana Superman ini? Aduh. Tolong Pak diputar Pak. Yang kedua Pak. Ini. Ya itu. Di antara kita tapi apa kalau saya sampaikan? Rahasia nih, rahasia. Lihat baik-baik. Di surga itu ada gambaran di Quran, bila Anda masuk ke surga, itu paling minimal akan dilayani oleh pelayan surga. Pelayan surga. Namanya wildanun mukhalladun. Surah Al-Insan. Kalau laki-laki, maka dilayani oleh bidadari surga. Kalau perempuan, dilayani oleh siapa? Nggak ada bidadara.
pangeran-pangeran surga. Wildanun mukhalladun. Itu Masya Allah. Cantik dan gantengnya seperti mutiara yang berkilauan. Tak pernah nampak saat di dunia. Mala ainun ra'at. Tak pernah didengar kisah sebelumnya. Wala udhunun sami'at. Wala khattara ala qalbi bashara. Bahkan kata Nabi, Anda melamunkan sekarang, nggak seperti lamunan Anda. Waduh. Mantap kali. Mantap kali. Ya. Ya, jadi Mas Ibnu ya. Tadi Anda sudah iklan dulu. Ciler. Ngantuk saya nih iklan unta. Bentar Pak Bom. Habis ini Pak Bom. Habis ini Pak. Nanti ya. Jadi Mas Ibnu ya. Ya, boleh saya tanggapi Pak Cinta nggak Pak Timothy sebentar. Sebentar. Ini aja nanti sekalian tanggapi yang apa yang saya sampaikan ya. Tadi Anda sudah menyerahkan banyak sekali ya, dan itu iman Anda ya, dan kami tidak perlu mengoreksi itu. Ya, yang pertama adalah bahwa Tuhan yang Anda sembah itu berbeda dengan Tuhan yang kami sembah. Ya, itulah yang membuktikan bahwa Tuhan yang sesembahan yang Anda sembah itu bertolak belakang dengan iman kami kekristenan. Yesus berkata di dalam Matius 22, nanti saudara baca ya, Mas Ibnu ya, bahwa Yesus berkata bahwa di surga tidak ada kawin-mawin. Ya, janganlah kamu sesat, kata Yesus. Setelah kebangkitan, pada hari kebangkitan tidak ada kawin-mawin. Tidak ada pernikahan. Jadi hidup kami seperti malaikat di surga. Yesus keras sekali, jangan kamu sesat. Pertanyaan ini timbul dari kata Yesus ketika orang-orang Saduki bertanya kepada Yesus, jikalau ada orang suami menikah, ya terus tidak punya anak, ya kemudian suaminya meninggal, ya istrinya meninggal. Nah, suaminya meninggal, terus perempuan itu menikah lagi yang kedua, ya tidak punya anak lagi. Ya, mati suaminya, menikah lagi sampai beberapa kali. Ya, terus orang Saduki berkata, nanti di surga siapa suaminya? Yesus berkata, jangan kamu sesat. Itu perkataan itu sangat keras itu sebenarnya. Ya, kamu jangan sesat. Ya, artinya ya terhilang gitu ya, bahwa di surga tidak ada kawin-mawin. Itu Mas Ibnu ya. Nah, yang terakhir Mas Ibnu, Anda harus berpikir 1000 kali dengan iman Anda. Bahwa sesungguhnya di surga tidak ada kawin, Pak. Kita menerima hidup yang kekal. Anda menerima mahkota kehidupan itu seperti Anda imani itu. Ketika perbuatan baik Anda banyak, ya, Anda menerima mahkota, Anda menerima perbuatan akhlak Anda. Jadi tidak ada lagi kawin-mawin, Pak. Maka saya katakan Mas Ibnu, Anda harus berpikir, dan saudara-saudara umat muslim yang di live chat ya, bukan yang Mas Ibnu. Di surga tidak ada kawin-mawin menurut iman Kristen. Tuhan yang benar menjanjikan di surga tidak ada seks, itu kata Yesus. Anda mau milih yang mana? Surga Tuhan Yesus yang kudus, yang suci, yang di dalamnya kita memuji menyembah hidup di dalam seperti malaikat. Apa Anda menerima Tuhan yang menjanjikan di surga ada seks? Anda tinggal milih kedua, jangan salah pilih. Ketika Anda salah milih, Anda menerima kematian yang kekal. Tapi saya akan memilih hidup yang kudus, yang suci, yang di dalamnya kami hidup di dalam sukacita dan sejahtera dari kekal sampai kekal. Demikian Mas Ibnu, iman Anda mudah-mudahan berubah oleh Tuhan. Tadi kan Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwa perempuan itu dapat pangeran. Tapi menurut Ustadz Somad beda lagi. Pak Bom bisa video yang ketiga, Pak. Ya itu. Coba cari ayat. Surga dikasih bidadari 7 orang. Bagaimana dengan wanita? Apakah dapat 7 pangeran? Wanita yang terlintas di pikirannya ingin dapat 7 pangeran tak masuk surga. Nah, kalau ada ibu berpikir akan masuk surga, lalu punya suami 7, itu dijamin tak masuk surga. Nah, kenapa laki-laki selalu disebut punya banyak bidadari? Beda laki-laki dengan perempuan. Laki-laki itu poli, sedangkan perempuan itu mono. Mono itu artinya satu.
Sedangkan laki-laki itu poliklinik, banyak klinik. Politeknik, banyak teknik. Poligami. Gila nih orang nih. Kacau. Gila. Ya. Aduh, kacau balon. Iklan lagi, iklan. Iklan. Satu lagi. Tahu Iklan. pesawat helikopter. Iklan. Satu Ini dulu. Ini dulu, Pak. Satu lagi Pak Bambam. Ini iklan ini. Boleh saja. Ini dulu, Pak. Yang topi putih Ini iklan ini dulu. Ya. Sebentar. Ya. Putar dulu, Ini dulu, Pak. Aduh, yang putih dulu tadi tuh. Yang putih tadi Pak Bambam. Boleh saja. Pak Bambam Kaum muslimin. Tapi Iklan kata dulu, iklan. Rasulullah, kesibukan para lelaki nanti di dalam surga adalah malu saya ceritakannya nih. Waduh, malu lagi Mau menceritakan. terus? Kesibukan para lelaki yang masuk surga. Di surga adalah memecah perawan istri-istrinya. Waduh, mantap. Perawan terus. Habis malam pertama, dapatkan perawan istri, selesai, dia perawan lagi. Gitu. Kayak robot aja. Serius, Pak. Boleh saja. Kalau perawan terus buat apa bidadari? Oke. Boleh menjawab ya? Ya, silakan. Lawak itu. Ya, saya pikir dulu. ya, boleh saja ya Pak ya. Saya pikir kembali Pak ya. Saya pikir saya selalu kembali kepada kan ada Al-Quran dan Sunnah gitu Pak. Saya pikir sudah di situ tertulis memang seperti itu ya. Saya pikir saya clear seperti itu. Dan bagi saya apakah bermasalah gitu loh. Saya pikir ya bagi saya kan ini kan bukan LGBT Pak, saya pikir. Ya kan? Pertama, yang kedua, lah itu kan hak, itu kan haknya Allah kan, dan manusia pun di surga pun menurut saya punya hak. Ini kamu dikasih ini mau diterima enggak? Kalau misalkan nggak mau lagi nggak nafsu ya nggak masalah juga kan. Masih banyak taman-taman yang harus mereka Pak Bom. Terus ini Pak, Pak Bom. sebentar saya belum Pak, sorry sebentar. Sorry. Bentar Pak, biar dulu. Silakan Pak Ibnu, silakan. Di live chat Pak. Di private chat. Pak Ibnu jadi Di marah private sama chat saya kasih link Pak. Jadi marah di sama anaknya. Pak Ibnu jangan dihajar anaknya. Jangan marah Mas Ibnu. HP-nya dibantu barusan. Malu dia. Bukan. Anaknya kali gangguin tuh. Iya, Anaknya kan masih kecil tadi tuh. Jadinya marah. Berarti Mas Ibnu membantah pernyataan Abdul Somad berarti. Enggak, tadi itu si Somad sama Adi Hidayat itu enggak kompak. Yang satu bilang dapat pangeran, satu Abdul Somad berkata hanya mengingini aja nggak boleh Ya masuk surga. betul Pak itu Pak. Coba turunkan. Kenapa Abdul Somad bisa menjamin orang gak masuk surga ya? Dan baru tahu saya dia bisa. Dia kan Tuhan, Pak. Iya. Dia kan betul Pak, Tuhan. betul Pak. Abdul Somad Tuhan. Ini nih iklannya gangguin. Nah. Dia pemegang telah menceritakan kasihan perempuan dong. Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Mani dan Hanat berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Ishaq dari An-Numan bin Sa'ad dari Ali berkata, Rasul SAW salam bersabda, sesungguhnya di surga ada pasar, tidak ada jual beli kecuali foto kaum lelaki dan perempuan. Bila seorang lelaki berselera terhadap foto itu, ia langsung bisa masuk menemuinya. Berkata Abu Isa, hadis ini apa nih? Gaib ya? Garib ya? Garib. Nah, masalahnya fotonya siapa yang cetak, Pak? Mas Ibnu. Kan foto di dunia ini, di surga ada kamera, ada foto lagi, ada pasarnya hanya laki-laki dan perempuan loh, Pak. Lalu? Coba Mas Ibnu. Coba dijawab nih gimana Mas Ibnu. ceritanya nih. Jawab Mas Ibnu. Jadi di samping 72 bidadari ada lagi bonus lagi pasar surga lagi nih, pasar tiap Jumat lagi nih. Aduh, dicilir ini. Mantap. Luar biasa nih. Teman-teman. Jawab Mas Ibnu. Teman-teman, saya minta maaf ya.
teman-teman Muslim punya kitab, jadi kita baca saja, jangan ini, biar nanti beliau yang jelaskan ya. Nanti Aditya, teman-teman bilang kita menghina, enggak, kita bukan menghina ya, kita aja baca. Ibnu silakan jelaskan ya, gitu ya, supaya teman-teman Aditya jangan pelit-pelit kami ya, tolong ya. Oke. Silakan Pak Ibnu, silakan jelaskan. Oke. Apakah di surga ada pasar, Pak? Oke. Pak, ini dari Pak, ini kan jelas Pak, berkata Abu Isa, hadis ini gharib Pak. Gharib itu kan periwayatannya cuma satu orang gitu Pak. Saya pikir kalau Anda membawa ke saya hadis yang tidak sahih, saya tidak akan saya tanggapi gitu Pak. Bagi saya sangat lemah gitu. Oh, ini tidak sahih ya? Iya, ini jelas kan tidak sahih, gharib Pak. Nah, ini kan tulisannya gharib kan nih. Hadis ini gharib. Bukan sahih Pak. Saya pikir kalau Anda Pak Cica Killer, ada yang hadis yang ini Pak Cica Killer? Ada, tampilkan saya punya foto Pak. Tadi menyangkut sangkakala tadi. Ternyata kan di surga ada sangkakala katanya kan. Nah, ini ada hadisnya. Saya bacakan ya. itu sahih tidak Pak? Sorry. Sahih tidak ini hadisnya? Ini sahih Pak. Sebentar. Telah menceritakan banyak nih. Ada Abdullah bin Said, kemudian Man bin Isa. Oke. Telah tampilkan Pak? Loh. Nah ini. Saya bacakan Pak Ibnu ya. Boleh. Ini dari Sunan Ibnu Majah 4332 di carihadis.com. Rasulullah SAW bersabda, sungguh sebagian dari umatku akan meminum khamer. Khamer ini minuman keras ya Pak Ibnu ya? Yang mereka namai dengan selain namanya. Mungkin ya kayak tua atau apa gitu kan. Akan bernyanyi dengan para biduan disertai dengan alat musik. Nah, loh. Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi. Waduh. Kacau nih. Boleh saya jawab atau? Wah. Jawab. Boleh. Jawab. Oke. Jawab. Oke. Sebenarnya agak lucu sebenarnya sih. Enggak, saya pikir ini saya menerangkan atau gimana? Saya terangkan Pak ya. Bukan agak lucu lagi Mas Ibnu. Benar-benar lucu Mas Ibnu. Kita bukan tertawa ya Mas Ibnu. Coba terangkan. Santai. Cuma nanti santai lah. Oke. Sungguh sebagai dari umatku akan meminum khamr. Berarti kan kalau umatnya Nabi Muhammad adalah manusia-manusia yang lahir setelah adanya Nabi Muhammad, Pak. Jadi kayak saya pun termasuk umatnya gitu, karena saya lahir setelah adanya Nabi Muhammad gitu, Pak. Akan meminum khamr yang mereka namanya dengan selain namanya. Akan bernyanyi dengan para beduan disertai dengan musik. Bagi saya kan memang itu terjadi, Pak. Gitu loh, Pak, teman-teman semuanya. Memang itu kan terjadi. Ya kan memang ada orang-orang yang meminum khamr atau dinamai dengan nama yang lain, kemudian bernyanyi dengan biduan. Nah, kalau maksudnya Allah akan menutupi kehidupan mereka dan akan menjadikan sebagian mereka kera dan babi, saya pikir saya kurang tahu, Pak. Cuman kalau dari perumpamaannya, saya pikir ya mohon maaf lah, Pak. Anda kan tahu sendiri, Pak. Babi itu sifatnya seperti apa? Makan terus kan gitu, Pak. Ya kan kayak keras sifatnya seperti apa? Dia akan Dia tuh minta apa sih ya? Dia tuh kalau minta itu kayaknya mau terus-terusan gitu, Pak. Iya, jadi kayaknya pengennya diambil semua. Jadi kalau bagi saya pribadi ya silakan ya, tadi kalau mau ketawa nggak apa-apa, saya santai. Cuma kalau saya melihat hadis ini kan sangat jelas, Pak. Saya pikir tidak ada. Kalau bagi saya pribadi saya mohon maaf. Kalau keimanan saya gitu kan, ini hadis terang benderang gitu kan. Kalau saya pribadi saya tidak ketawa karena memang kalau bagi saya ya yang mau ketawa, yang mau diketawain apa gitu kan. Kalau bagi saya ini terang benderang gitu loh, Pak. Kalau bagi saya loh, sorry loh. Saya mohon maaf. Mas Ibnu, coba baca. Yang membuat kita ketawa itu, Pak, Allah dan yang akan menjadikan sebagian dari mereka yang Pak Bom, itu, Pak, ya. Bisa kita mulai nggak, Pak? Pak Bom. Saya pikir kalau Mas Ibnu, kalau kamu baca hadis itu Mas Ibnu, coba sebentar Mas Ibnu. Kalau kamu baca hadis itu tadi, itu kan kata mereka, Pak. Kata mereka itu umatku, kata beliau. Jadi, umatku yang adalah merujuk kepada kata mereka tadi itu akan dijadikan babi dan kera. Itu loh, Pak. Coba baca itu baik-baik deh dari atas. Itu loh. Jadi, masuk surga bukan orang yang memakan babi. Umatku merujuk kepada yang tadi loh. Gitu loh, bro. Oke, yaudah saya dengerin Pak Sila dan Peter aja deh. Saya dengerin aja. Iya, gitu loh. Jadi tafsiran kamu tadi seolah-olah di luar umatmu itu yang memakan babi seperti kita umat Kristen. Tidak. Umat mereka, coba deh baca ayat itu.
Itu loh bro ya. Mas Ibnu. Sebentar. Oke, lanjut. Pak, siapa Ibnu? Kamu bilang apa? Gimana, Kami Pak? yang berutang atau kamu yang berutang? Maksudnya apa kamu jawab? Oh saya berutang Pak, saya berutang. Utang apa? Iya, sama saya juga masih berutang, Mas Ibnu. Oh iya, kalau Pak, ya oke, terima kasih Pak Re. Oke, kita mulai Pak. Bang Mom ya, waktu itu kan Bang nanya, Ibnu itu berarti apa namanya? Nabi-nabi setelah Ibrahim pada berhaji dong, kan gitu Pak. Ya. Pak Cica Kiler, iklan unta itu. Saya juga. Helikopter. Disiapkan dari Israel ke Mekah. Nabi-nabi ini Ibnu mau jelaskan. Mas Ibnu, ini channel terbaik nih, ada selalu iklan Mas Ibnu ya. Silakan Ibnu. Baru Pak Bom yang ada iklan yang luar biasa. Ini betul-betul luar biasa. Pemirsa di bawah. Oh, sebenarnya saya gini Pak, saya mau menjawab. Silakan. Silakan nanti teman-teman diam dulu. Iya oke, enggak. Tadi kan saya mau Nabi Ibrahim. Ya, Nabi-nabi itu, Nabi-nabi. Betul. Ya. Tidak. Kan saya akan menjawab itu. Ya, silakan. Supaya tidak terlalu diam ya. Pak Bom, supaya tidak terlalu kaku Pak, selingi iklan dulu Pak. Biarin dulu. Nanti biarin dulu. Silakan Pak Ibnu. Oke, Bang. Silakan saudara. Pak ya. Media kau naik ya media ya, jangan kau ngomel aja media. Media channel ini ngomel terus. Jadi gini Pak Bom, waktu itu kan saya tidak tahu kan, ini saya tanya ke Pak Kodondi karena kan dia kan yang emang sebelumnya kan Kristen tahu, saya nanya, oh itu ada jawabannya. Cuma gini ya Pak Bom, saya pikir kalau ini saya coba akan menjawab, cuma kalau kedepannya nanti sorry ya, saya pikir oke lah tadi mengolok-olok oke nggak masalah lah saya pikir. Cuma kalau tadi mungkin saya akan pilih lift Pak. Oke ya. Lucu-lucu aja, nggak apa-apa. Mana Anda mengolok-ngolok kamu? Koreksi dulu itu Mas Ibnu, saya nggak mau kamu nuduh kamu ngolok-ngolok. Kamu kurang ajar kamu. Ya saya nggak senang kamu ngomong begitu. Kurang ajar kamu ngolok-ngolok. Kita ini firman Tuhan di sini dibaca. Sabar. Iya. Masalahnya dia fitnah dia, nggak boleh fitnah di sini. Fitnah. Koreksi dulu pernyataan kamu itu. Fitnah itu ngolok-ngolok. Oke, lanjutlah Pak Ibnu. Nggak boleh ya Mas Ibnu. Kita lanjut. Jangan Ibnu, silakan lanjut Pak. Silakan. Oke, Pak Bom. Jadi kalau jawaban dari ini Pak, dari Pak Dondi gini Pak. Dondi Tan ya. Jadi gini Pak. Ya saya kan karena saya tidak tahu kan, saya nanya Nggak apa-apa. Jawab aja. Saya kan pengennya nanya ke kayak Quraisy Shihab atau siapa lah yang kayak gini kan. Cuma saya belum dapat kontaknya sih. Itu kan. Yang ilmunya lumayan tinggi lah saya pikir. Iya Pak. Ya. Cuma saya dapatnya dari Kodondi gitu kan. Jadi gini Pak, tentang haji dalam tanah perjanjian lama, perintah haji syalat sergalim tuhak li hasyanah 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan hak haji bagiku. Keluaran 23 ayat 17 katanya Pak. Tunggu. 23 17. Bentar kita baca. Keluaran 23 17. Ya, terima kasih Pak. Ya, kita tampilkan dulu ya. Pak. Oh, kehadirat Tuhan dong. Menghadap kehadirat Tuhan itu. Bentar. Keluaran 23 ayat 17. Oke, Pak Lobo baca. Ya. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap kehadirat Tuhanmu. Oke. Terus? Oke. Ini artinya apa Pak? Peraturan apa? Peraturan tentang kebaktian dan hari-hari raya ini. Naik haji di mana Pak? Ini orang Israel tidak kena haji. Ini bukan Pak. naik haji ini. Oke, sebentar Pak ya. Jadi gini Pak, tapi kalau kata dia... Sebentar Pak. Sebentar Ibnu. Kasih tahu Pak siapa Dodi Tanya. Ya. Kalian ada makan hari raya makan roti enggak? Memperingati keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ini ada di ayat 2 ayat 16. Ya, hari raya roti tidak berarti haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak berarti. Seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Aibib. Sebab dalam bulan itulah
engkau keluar dari Mesir. Engkau keluar dari Mesir. Kasih tahu Johnny Tan itu. Johnny siapa kah? Johnny Lau kah? Dondi Tetapi jangan Tan. dia tipu Pak Ibnu. Dia penipu itu. Bentar ya, ini bukan Iya, Ibnu. dia tipu tuh. Ini jawaban saya bukan Kiai apa Haji siapa itu. Johnny Tan ya Lau. Jangan dia Suruh tipu Pak masuk Ibnu. sini, Pak. Tetapi janganlah orang Boleh menghadap saja. ke hadiratku dengan tangan hampa. Nih. Kau pelihara juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usahamu menabur di ladang. Demikian juga hari raya pengumpulan hasil pada akhir tahun. Apabila engkau mengumpulkan hasil usahamu dari ladang, 3 kali setahun semua orang tuamu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. Sekarang itu, janganlah kau persembahkan darah korban, sembelihan yang kepadaku beserta sesuatu yang beragi, dan janganlah lemak korban hari rayaku bermalam sampai pagi. Saya baca. Yang terbaik dari buah bungaran hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu, janganlah kau masak anak kambing dalam susu hidupnya. Yes. Pertanyaan saya, pada waktu itu zaman Musa mereka bawa beragi ke Ka'bah. Itu suruh Johnny Tan, kau masuk ke sini, bom tentang kau. Kau perkosa ayat Alkitab ya. Johnny Tan kau menipu Ibnu. Ibnu tidak salah. Ibnu tidak salah. Johnny Tan, kau dengar bom, kau masuk sini. Enak saja pelintir ayat. Emangnya kau keluar dari Mesir? Enak aja lu. Ibnu salah Ibnu. Diajar kamu salah Ibnu. Kamu orang baik. Salah besar tuh. Pak Cica Kiler. Salah besar. Halo. Ya, Cica Kiler, tolong kasih iklan buat Johnny Tan. Ya. Mungkin dia betul, naik helikopter. Kasih iklan dia dulu. Kasih iklan dulu. Nah, ini bukan Ibnu ya. Ini Johnny Tan ini. Ajar orang tua. Jet Otan Johnny Tan. Halo. Johnny Tan di atas. Ini ke Mesir nih. Pak Ibnu sebentar, Pak. Mohon maaf sebentar, Pak Ibnu. Pak Ibnu. Halo, Pak. Pak Ibnu. Iya, Pak. Saya belum selesai. Saya belum selesai. Ya, silakan. Iklan dulu, Pak. Silakan. Ya. Sebentar ya, Pak Sang. Ya, enggak apa-apa. Ibnu enggak salah ya. Kami enggak bukan tertawa ini. Kami singgung Johnny Tan. Silakan Ibnu, lanjut. Oke. Johnny Tan keliru tuh. Pak Bom. Jadi karena gini Pak, saya tangkap ya. Jadi si Pak Dondi itu melihat keluaran 2317 itu dari bahasa aslinya Pak. Kalau bahasa aslinya adalah ini pun dia. Ambil ke sini Pak. Sini ada orang. Gini. Ada Pak Wawan. Pak Bom. Pak Ri, baca itunya. Baca bahasa aslinya. Bahasa Ibraninya, keluaran 23. Ibrani. 17. Kasih lihat. Tanaknya itu. Di sini bom tuh lengkap. Pak Ri Wawa. Ya. Keluaran berapa? Keluaran 23. Keluaran 23 17. Kau dengar ini aslinya sini ada ya. Ibnu, jangan dengar. Johnny Tan Lau itu bodoh dia itu. Johnny Tan ini memang tukang tipu, Pak. Pendusta. Keluaran 23 ayat 17. Sama kayak nama itu juga pendusta itu. Pendusta kayak nama itu. Ya. Ibnu lebih mengimani, tapi jangan dengar manusia penipu. Ya, di sini salos Pak Amim. Basanna yerae kal zakuraka el pane haadon Yahweh. Di sini adalah dikatakan yerae ya, harus menghadap Allah, menghadap YHWH. Ini pane ini to face off atau menghadap atau bertemu, menghadap lah. Ya. Silakan Pak Rewa, kasih tunjuk kitabnya Pak. Terus Pak. Lagi Pak, belum semua kan? Dia punya signal kayaknya ini. Iya. Signalnya ini. Ya Pak. Lanjut Pak. Di layar Pak, buka layarnya. Iya. Bersama bahasa Ibrani. Nih, kau deh lagi. Ini ada orang Ibrani juga ada. Ya itu sudah saya ini kan yang tadi dia bacakan, Ibnu bacakan ya. Ada saya ini kan. Pak. Saya mau lihat kitab Ibraninya Pak. Yang Bapak baca ya. Ini. Kalau mau lihat ya. Sudah jelas. Keluaran. Hari raya roti tidak beragi kok. Ya, ini Keluaran 23 ayat 17. 3 perayaan tahunan itu.
Ya, maksudnya Pak Mas Ibnu jangan mau dibohong-bohongin sama orang yang nggak ngerti nih Mas Ibnu nih. Ya, betul. Setuju saya. Halo Pak Ray. Nih Mas Ibnu. Nih 17. Kasih jawab Pak. Ya. Kasih jawab Pak. Ya ini. Ya. Ya, Coba ini dibaca, tadi yang saya bacakan. Kalau baca Pak, disuruh baca Pak. Sebentar. Saya nggak bisa baca apa kalau ini camnya nyala. Halo, soalnya iya. saya pakai HP ini ya. Halo. Ya. Apa baca lagi, Pak? Ya, ini ya. Saya baca. Salus pe'amim. Basana yere'ah. Al Pak Ray. zukuraka el Stop pane. dulu, Ya. Pak. Ya. Karena kalau Apa di sini tuh? harusnya ini Pak, Syaloshi, Apa? Regalim, tuhak Pak, ada tuhaknya. Kok Nggak makanya ada tuhak. Tidak ada salus pa'amim. Basana Nggak ada tuhak. nggak ada tuh hakli Nah. dari mana? Ngarak Itu itu. Ibrani dari mana? Ya. Gini aja, Pak. Sebentar. Gini aja, Pak. Sebentar. Pak, Yerae kal Saya zukuranka. ya. Ibnu, sebentar Pak. Sebentar Pak. Ya, halo Pak Bambang, gimana Pak? Ya, sebentar ya. Ibnu. Ya, Sebentar Pak Lidra Rewawa, sebentar Pak. Ya. Sebentar ya. Mana Pak Lidra Rewawa punya? Pak Ibnu. Ya Pak Bom. Soalnya HP baterai saya udah mau amat habis. Ya nanti ganti itu loh. Ganti. Pak Ibnu, gini ya Pak Ibnu ya. Pak Ibnu tanya si Donitan itu. Donitan ya? Donitan. Iya. Donitan itu sudah pernah ke Israel enggak? Ini Iya. Pak Rewawa ini beli kitab ini dari Israel langsung. Ini tulisan langsung asli dari Israel. Ya. Silakan Masalahnya Anda- dia Anda tolong udah tanyakan. pernah ke sana Ayo, Pak. belum gitu loh. Tanya Gitu dia sudah ya. pernah ke sana enggak? Udah pernah ke sana belum gitu loh. Oke. Jangan dengar ya. Saya lanjut Pak. Sebentar Pak Mas Ibnu. Jadi Mas Ibnu, kalau mau belajar jangan dari yang nipu. Mas Ibnu, kalau mau belajar Ibrani, silakan itu buka aja di Google, ada Mamre namanya. Itu ada suaranya, ada bahasa Ibraninya. Kalau bisa bacanya silakan. Jangan denger-denger, nggak ada hak-hak apa, nggak ada, bohong itu. Itu tadi saya kasih tunjuk. 23 ayat 17 Keluaran. Ya. Ya, jadi sudah dikatakan di sana, pane dia menghadap face off, menghadap YHWH. Di situ jelas tulisannya YHWH, Yod Hei Wav Hei. Ya, YHWH, Adonai. Gitu loh. Itu Jadi Donitan nggak ini. ada hak, nggak ada Donitan hak-hak menghadap ini, itu. Pak. Ya, Mas, menghadap Adler. onta mungkin. Oke. Mas Ibnu, ya lanjut. Mas Ibnu masih punya utang sama saya. Ingat nggak utangnya? Oke. Iya tahu, Mas Ibnu. 50.000 tahun. Nah, bagaimana jawabannya? Ya, loh, ini kan belum selesai, Pak. Oh, belum selesai. Oke, silakan. Bisa lanjut Pak Bom atau Ya, lanjut. Jadi Silakan. gini Pak Bom, saya kan Pak Bom, saya kan sedang membacakan jawabannya. Jadi kan Ya. tinggal ditanggapin Pak teman-teman Kristen kalau emang enggak ya silakan Salah. dijawabin gitu Pak. Saya tidak Otomatis salah. Nggak pernah Itu udah- orang untuk Sangat Arab itu dari salah. Mesir. Sangat salah Masalah itu, Mesir sangat ya. salah. Itu tentang orang Israel, pembebasan Israel dari Mesir, makanya ada roti tanpa ragi. Iya. Itu namanya Paskah. Paskah ya, Paskah. Pesah Nggak ada itu, atau pesah itu. Nanti Dia nggak tahu bisa aja, pesah. Pak Bom. Oke, saya terusin ya. Nanti Ya, coba silakan. saya juga akan cross check Pak, cross check ke apa coba Ya. di Google Iya. ya. Jangan tanya ke Donitan ya. Iya, Kalau cari. tadi Pak Jangan tanya. Pak Ray Itu kan tolol, Pak Ray itu bilangnya tolol. ini kalau tadi Pak Ray bilang kan ini nggak ada tuhaknya, hak itu nggak ada. Nggak ada sama sekali. Justru kan nanti kan saya juga nanya ke Ya. Nih, juga, ini nggak ada katanya haknya kan gitu. sekali lagi nih saya bacain pelan-pelan ya. Shalos pe'amim basanah kal zukuraka
Elpane Haadon Yahweh JHWH. Dah. JHWH. Ya, Basana, Pak Amim, di mana haknya? Nggak ada sama sekali. Hak. Oke. Gitu lah. Oke, Nah, jadi Yeraeh ya, Kal, Zukuraka. Oke, 2317 di kelas dulu. Oke. Oke, apalagi? Oke, enggak, saya lanjutin jawaban. Dia kan jawab via WhatsApp nih, saya baca aja ya. Oke. Coba baca Ibraninya. Oke, keluaran dari ya. Kata Ibrani, Apalagi? ini udah dalam terjemahan nih gak usah. Jadi kan intinya kan tali hak tadi kan masih debatable kan. Saya juga belum bisa memastikan. Jadi gini. Bukan nggak tebak-tebel, bohong. Bukan Oke. Enggak, makanya di kelas dulu Pak, di kelas dulu ya, di kelas dulu, oke? Di kelas dulu. Oke. Terus gini, Pak. Tawaf salah satu ritual haji sudah dilakukan oleh Daud. Aku membasuh tanganku, tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Mazmur 26 ayat 6. Oke, Pak. kita buka Udah dulu. kuduga. Kita buka dulu. Boleh Mazmur ketawa 26 belum Pak. ini? Ya. Boleh ketawa ya. Ayat berapa? Ayat berapa? Maksa banget sih. Kok maksa banget ya? Cocok Bukan kamu bicara dia, Pak. ini, cocok monologi. Ya, Mazmur berapa? Ya. Ini Daud orang Arab. Jadi sudah ya, Ya. ayo ikut saja. Mazmur berapa Mazmur itu? 26. 26 Pak Bom. Nah, udah 26 ayat berapa? Mazmur 26. Ayat Judulnya berapa lihat, Pak. itu? Mazmur 26 ayat 6. Oke. Ayat 6. Lihat Dan judulnya tanya dulu. Daud ini orang Arab kah, orang Israel? Ayo. Salah dia. Kalau baca. Saya baca. Aku membasuh tanganku, Daud tanda orang tak Arab. bersalah. Lalu berjalan mengelilingi mesbahmu, ya Tuhan. Itu Berarti Daud doa orang mohon Arab, ya? dibenarkan oleh Tuhan. Judulnya, Pak. Ya udah. Naik ke atas, Pak. Apa? Daud orang Arab ya. Naiknya dulu, Pak. Naik dulu biar Ini tahu udah. nih. Oke. Doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Daud. Nah, doa mohon dibenarkan oleh Tuhan. Jadi itu Oke. bukan salah dia, keliru dia. Itu Raja Oke. Daud, Pak. Yang Ya. dimaksud Nabi Daud. Bentar lagi keulangan Pak dia Pak. Pasti ada di ulangan nih. Halo, lanjut atau gimana? Ya, lanjut. Lanjut, Pak. Lanjut. Lanjut. Tahu? Oke. Enggak, sebentar. Sebentar, Ini Mas saya tambah Ibnu. dikit dulu, Pak. Pak Ibnu, saya Mas tambah Ibnu. dikit dulu. Ya. Waktu Mas Tuhan Ibnu. Yesus, nih sebentar, saya tambah dikit dulu, Pak. Waktu Tuhan Yesus diadili oleh Pilatus, sama. Pilatus juga waktu dia tidak mendapati Yesus itu bersalah, dia mencuci tangannya. Iya. Seperti Daud ini. Dia mencuci tangannya, Ini memang tanda membuatnya, tidak Pak. bersalah. Ini kan aku membasuh tanganku tanda tak bersalah kan? Ah, sama dengan Pontius Pilatus juga waktu mengadili Yesus begitu, dia tidak dapat Yesus berbuat salah, dia mencuci tangannya, membasuh tangannya. Memang itu adat Ya, dalam istiadat arti- orang Israel. Oke. Itu adat Mesbah itu istiadat berarti apa, orang Pak? Israel. Halo? Mesbah itu berarti apa, Pak? Mesbah itu. Oh, Mesbah meja persembahan, altar. meja ya. Yang jelas Altar. bukan Itu bahasa Ibraninya misbahak. Misbahak. Aku carikan foto mesbah ya. Nah, Ya, cari Pak. mesbah tuh kayak meja. Sebentar Pak, saya udah tahu meja batu besar untuk meletakkan persembahan. Ya, Korban persembahan itu mesbah. betul. Dan di Israel itu semua orang Israel setiap mau masuk ke rumah atau mau Iya, orang Israel itu kalau betul. Halo? Dia mau masuk Lanjut rumah, atau dia harus gimana? cuci tangan, cuci Palindra, kaki. hilang Orang Palindra. Israel. Rewawa hilang suaranya. Lanjut, Ya. Pak, atau Itu orang Sabar, Israel sabar. kalau mau masuk rumahnya, Pak. Iya. Ini dia cuci tangan, cuci Iya. kaki. Iya, itu ada namanya kayak apa? Saya lupa namanya. Jadi ada kayak kolam, dia cuci tangan dan cuci kaki. Betul, Di depan, setiap di depan rumah itu ada. betul. Gitu, Mas Ibnu. Ya, lanjut Ya, silakan lanjut. Santuy, Itu sudah lanjut. terbantahkan itu. Oke, lanjut. Oke, santuy. Sudah dua siap. salahnya Ya. ya. Sudah dua Sudah dua. salahnya ya. Udah Sudah dua dua. nipunya. Karena kan Nipunya sudah dua. Iya, cuman kan Nipunya saya kan sudah. Bukan mesbahnya, saya kan Pak. nggak nipu, Fotonya, Pak. Pak.
Halo. Enggak, Bukan, ya bukan itu Pak si Ibnu. donitannya bukan Pak Donitan Ibnu. maksudnya Pak. Donitannya Donitannya. nipu karena dia nggak ngerti ngasal-ngasal. Iya, cuma Tunjukkan ya oke. fotonya, Ya Pak. intinya gini, Pak. Intinya gini, Pak, intinya. Tunjukkan fotonya, Pak, Mesbah. Nah, itu Halo, Mesbah. lanjut. Nah, ini kayak begini juga dianggap mesbah. Iya, mesbah batu. Meja batu dia. Ya, meja batu dia. Dari Untuk batu. membakar korban bakaran. Bakaran, iya. Berarti ya, terus dia mengelilingi, Pak ya? Enggak, mana ada Enggak. begitu. Tidak ada mengelilingi. Loh, tadi kan Tidak ada. tertulis mengelilingi, Pak. Di mana? Enggak. Jadi Tadi gini. Mana ada? Kan Ini Nggak bukan ada, Ka'bah nggak Mas ada. Ibnu dikelilingi. Kalau Ka'bah dikelilingi. bukan, Mas Pak. Ibnu, Di Mas Mazmur, Ibnu. Halo, Pak. Mazmur 26 ayat 6 dia itu mencuci tangan. Iya, karena tidak lalu berjalan ya. mengelilingi mesbahmu, Pak. Halo? Ayat berapa? 26. Kan tadi udah Iya, mesbahnya dikelilingi di jalan, Pak. Mengelilingi itu mesbah. Iya, mengelilingi itu maksudnya bukannya mengelilingi 7 kali, sekali aja dia karena melihat korban bakarannya. Itu loh. Ya tadi lucu Iya. gini Pak Rai. Tadi teman Bapak ada yang mengatakan, oh tidak mengelilingi, kan saya lucu jadinya Pak. Bener nggak Pak? Iya, ada. mengelilingi, ada, tapi dia tidak katakan 7 kali. mengelilingi, Hanya sekali sebenarnya itu. mengelilingi. Maksudnya gini loh, itu meja altarnya kan agak besar. Dia melihat, mengelilingi, memutari, bukan mengelilingi, memutari mesbah itu sebenarnya bukan mengelilingi aslinya, memutari. Pak Rai. Ya. Pak Rai. Kalau Pak Rai dan yang lainnya kan saya setuju. Iya Pak Rai. India kan dari Pak Rai kan memang mengikuti perkataannya mengelilingi kan Pak ya, ya kan? Iya. Nah, Memutar, bukan memutari. Memutari, ya bahasa terjemahan di Alkitabnya. Iya Pak, sorry Pak, cuman tadi ada teman Bapak yang bilang, oh tidak mengelilingi kan saja. Oh enggak, iya, mengelilingi. Maksudnya nggak mengelilingi sama kayak tawaf itu maksudnya begitu. Bukan begitu. Maksudnya bukan begitu. Sorry, Pak. Bukan tawaf ya. Iya, kita sedang tidak berbicara apalah tawaf atau kita tidak. Cuma kita konteks di suratnya kan tuh ada tulisan mengelilingi. Iya, enggak soal tadi. Sorry Mas Ibnu, sebentar Pak Bom. Mas Ibnu tadi pertama awal. Iya. Oke, memang salah itu salah. Tapi Mas Ibnu tadi bilang awal tadi bahwa ada tawaf, mau disamakan dengan tawaf lain, tidak bukan itu, Pak. Mas Ibnu ya. Pak, sorry Pak Rey. Enggak, ini diperjelas dulu ya. Saya tadi tidak berbicara tawaf, Pak. Ada awal, soalnya ada tawaf katanya narasinya Pak Ibnu, tawaf sama, makanya suruh Mas Ibnu suruh buka Mazmur 26 ayat 6 karena ada tawaf gitu. Iya, bukan. Cuman tadi saya tidak bilang, oh berarti itu tawaf ya. Saya tidak bicara. Enggak. Mas Ibnu nggak bilang itu tawaf, tapi sama dengan seperti tawaf gitu loh. Bukan. Jadi gini, Pak Rey. Enggak gimana Mas Ibnu? Ayat 7-nya, Pak. Ayat 7 saya baca ini, Pak. Ayat 7-nya. Jadi ayat dari 6 ke 7 itu lanjutannya, Pak. Saya baca Coba, ya. Silakan. Saya baca dari 6 dulu biar nyambung ya. Aku membasu tanganku tanda tak bersalah, lalu berjalan mengelilingi mesbahmu ya Tuhan. Ayat 7, sambil memperdengarkan nyanyian syukur. Ya. Ya, dengan nyaring. Dan menceritakan segala perbuatanmu yang ajaib. Jadi dia ada sambungan ke ayat 7, Pak. Enggak. 8. Sambung lagi ke 8. Tuhan, aku cinta pada rumah kediamanmu dan pada tempat kemuliaanmu bersemayam. Ya, itu lanjutan, Pak. Jadi enggak dia berdiri sendiri ayat itu. Pak, bahasa Ibraninya begini, Pak. Lasmia, begol, todah, ulap saper, kal, ya, niplauteka, itu. Ya. Tadi kan saya mau kelas Pak, mau saya lanjutkan. Cuman tadi lanjut. Tadi kan ada teman Bapak. Ya udah. Ada teman Bapak lanjut. yang bilang tidak mengelilingi, kan saya jadi bingung, Pak. Jadi mengelilingi. Ada yang bilang udah lanjut. Saya nggak tahu, udah.
Ya, tapi saya luruskan. Saya luruskan, mengelilingi itu bukan seperti mengelilingi Ka'bah. Itu memutar, bahasa aslinya tuh namanya memutari. Iya, Pak Ray. Ya, betul. Saya ulangi, Pak ya. Oke, ya. Jadi mesbah itu bukan Ka'bah, Ibnu. Seringkali Islam ini Jangan disamain Ka'bah. Oke, bukan Ka'bah, betul. Saya potong apa sebentar, Pak? Sebentar Beda aja. barangnya itu. Silakan, lanjut. Ya, terus Bukan, ya enggak, silakan. saya kan mau lanjut nih. Cuman saya biar clear dulu, Pak. Tadi kan Udah, lanjut. Udah, Nggak usah lanjut. Itu masih dibahas lagi. Lanjut, Pak, lanjut. Iya, udah lewat. Oke, lanjut ya, lanjut. Oke, lanjut. Lanjut. Sebelum lanjut masih mau dibohongin gak nih si Ibnu? Kalau ntar dibohongin lagi nggak kapok. Kan terserah, Pak. Lah, kalau tidak mau lanjut ya saya puas kan gitu. Ya, lanjut. Santuy. Lanjut. Enggak, saya tadi siapa yang tadi bilang itu ya? Saya pikir ini haknya Pak Bobo. Udah, kamu dengar Pak Bobo sini, lanjut. Udah, lanjut. Oke, lanjut ya. Oke, terima kasih pembawaan teman-teman. Tadi 2317 udah close, terus masuk ke 26 udah close. Sekarang udah masuk close. ini, Pak. Oke. Close dalam artian tidak kita ini Pak, karena nanti kan ini kan enggak. Udah, biar aja, udah. Oke. Kamu kan dikasih tahu itu. Ya. Nanti Mas Ibnu nanti sampaikan ke Pak Donditan, itu Mazmur 26 nggak bisa berdiri sendiri ayat 6, Pak. Bapak harus baca 6, 7 dan 8 itu nyambung, Pak. Pak. Usah, Pak Lobang, nggak usah, nggak perlu. Ya, oke, lanjut. Lanjut udah, Pak Ibnu lanjut. Oke, terima kasih Pak. Ya. Oke, gini Pak ya. Terus setelah Maram di sini aja di sini. Terus ini Pak, setelah 2626 dia gini, terus dia melanjut ke berbahagialah orang yang kuatnya adalah dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ziarah ke Ka'bahmu. Mazmur 846 Pak. Mazmur 84. Oke. Ayat 6 ya. Ayat berapa? 6, Pak. Ini ya. Yang mana? Jauh bener loncat-loncatnya. 6, Pak, 6. Ini 7. Ya. 846, Pak. Enggak, loncat-loncatnya gini, sorry Mas Ibnu. Itu Donditan dia mau nyomot loncatnya kejauhan, loncatannya jauh-jauh. Itu judulnya itu beda-beda judulnya lah Sion, beda-beda. Sion kota Elohim. Saya baca perikom. Ya, konteksnya beda-beda. Ayat 6 ya. Dia hanya comot satu ayat ini. Ya, nggak apa-apa, kita coba baca dulu. Apabila melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubungi dengan berkat. Terus ada lanjutan? Sorry Pak, itu kita lagi 84 ayat 6 Pak. 84 ayat 6. Ayat 6 iya, ini dia. Iya itu, ayat 6 betul. Tadi. Itu bukan ayat itu 6. ke atasnya Pak, sorry ke atasnya. Iya ini nih, sorry. Berbahagialah manusia yang kekuatan di dalam. Oke. Yang berhasrat berbahagialah manusia ziarah, yang kekuatannya di dalam engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Oke, di stop ya, sebentar, Ya. di stop ya, sebentar. Kalau dari WhatsApp-nya Kodondi, saya nggak tahu nih dia sumbernya dari Aramaik atau Ibrani, tapi tertulisnya begini Pak. Berbahagialah orang yang kuatnya dalam engkau dan hatinya adalah pada jalan raya ziarah ke Ka'bahmu Pak. Kalau dia begitu, kalau dia ya. Oh itu salah. Coba Pak Bombo, Pak Ri, baca Pak Ri. Iya ayat berapa? Ayat berapa? 84 ayat 6. Ayat 6. Biarin aja. Maksa kali dia ya. Alkitab bahasa Arab juga nggak ada tulisan Ka'bah di situ. Bahasa Arab. 84 ayat 6. Ayat 6 ayat 7 itu di situ ayat 7 dia ya. Iya. Kalau itu 6 tadi yang Baka itu ziarah Pak. Ziarah. 84 ayat 6 ziarah. Ya, dia sebenarnya itu nyambung 687 sebenarnya. 678. Nah, ini kalau di Tauratnya ayat 7, Pak. Di ini ya. Jadi gini, yelaku mehail
El Hayil Yeraeh El Elohim ya Basiom. Jadi ini adalah dengan kekuatanku ya Tuhan di Sion. Basiom itu di Sion bicaranya. Ziarah ke Zion. Oke, lanjut. Ya. Itu ziarah ke Zion. Itu dikatakan di situ Basion. Ya, itu sebenarnya Ya. lanjut dia dari 7 sampai 8, Pak. Iya, ziarah Ya, itu baru nyambung dia. Iya, ini yang bahasa Indonesianya kan mengadakan ziarah, Pak. Ya, tapi kalau di terjemahan Ibraninya dia menuju Sion, pergi ke Sion, Hesiom, gitu loh bahasa Ibraninya. Itu Pak yang mendekatinya Ya. bakanya itu Pak, bakanya itu di cocokmologi ke Makkah Pak. Itu bukan. ayat 7, bukan itu ayat 8-nya, itu lembah Habaka. Lembah Habaka itu Pak ada di dekat Gurun Paran Pak, namanya Habaka. Tahu Pak, berapa Bukan ratus Baka, kilo itu. Habaka. Bukan Baka, Habaka. Bahasa Ibraninya Habaka. Oke, lanjut. Ya, Oke, silakan. sudah terbantah itu ya. Lanjut ya. Lanjut. Oke, lanjut. Terus Sudah 3 yang salah. saat ini orang tadi kan udah ya Mas 846 ya sekarang ini. Saat Sudah. ini orang Yahudi tidak bisa melaksanakan haji di Bait Suci karena Bait Ya. Sucinya sudah dihancurkan. Namun mereka percaya Ya. bahwa pelaksanaan haji akan mereka lakukan setelah dibangunnya Bait Suci ketiga sesuai dengan nubuat Yehezkiel, ya kan? Mari kita lihat sebentar Pak. Mari kita lihat nubuat Yehezkiel bagaimana suatu saat umat Yahudi akan melaksanakan ritual haji yang mirip dengan umat Islam. Itu tafsirannya Donditan Iya, tuh, oke, otaknya dia. Sebentar. Ini terus di sini nubuat Yehezkiel tentang haji. Pertama, dalam tahun ke-25 Yehezkiel berapa? Sebentar Pak. Iya, sebentar Pak, sebentar. Ini ada Berapa? sebentar. Yehezkiel 40 ayat 1. Yeskel 40. Dalam tahun ke-25 sesudah pembuangan kami, yaitu pada permulaan tahun, pada tanggal 10 bulan itu, dalam tahun ke-14 sesudah kota itu ditaklukkan, pada hari itu juga kekuasaan Tuhan meliputi aku dan di bawahnya aku. Terus dia dalam kurung pelaksanaan haji umat Islam tanggal 10 Zulhijjah, dia bilang gitu. Nggak ada dalam kurung. Sorry Pak, sebentar, nggak ada dalam kurung. Di Alkitab tidak ada dalam kurung. Bukan. Ini tafsiran. Ya enggak. Kasih tau Donitan sebentar, Pak. Tafsirnya Dondi, jangan tafsir Pak. dia Pak. otaknya. Ya, silakan. Ya. Suruh Donitan kasih tahu di Al-Quran itu ada nama Nabi Yehezkiel kan tidak? Coba itu aja. Ada Oke, Nabi saya tambah Yehezkiel dikit, Pak. Jadi kalau tadi Pak Ibnu bilang tadi itu soal bait sucinya Israel, itu beda dengan Ka'bah, Pak Ibnu. Karena bait suci Israel itu dia ada 3 tahap. Ya, halaman, ruang kudus, dan ruang maha kudus. Nah, ruang maha kudus itu yang boleh masuk hanya imam besar. Imam biasa tidak boleh masuk ke ruang maha kudus. Karena di ruang maha kudus itu ada terdapat tabut perjanjian Elohim, di mana di situ ada 10 perintah Tuhan ada di dalam tabut perjanjian itu, dan tongkat Harun yang bertunas. Tabernakel itu, tabernakel. Ya, itu tabernakel. Itu ada di sana itu. Halo, Gitu. Bang. Ya. Halo, Bang. Yes. Bentar, Pak. Oke. Ini pemirsa ini sudah mengantuk dari tadi karena kita cerita dongeng dari Donitan ya. Donitan, Anda lihat iklan karena Anda terlalu ngawur. Ibnu ini bukan Ibnu ya, ini untuk Donitan. Silakan Pak Cica Killer ceritakan iklan. Oke, teman-teman supaya nonton biar nggak ngantuk ya, ini iklan. Nah, jadi kan maksa nih bahwa orang Israel itu pergi berhaji. Nah, kita juga bingung. Naik hajinya pakai apa? Oh, ternyata pakai onta kopter dia. Sebagian pakai onta jet nih, pakai jet onta nih kan.
Nah, jadi sampai di Arab Saudi sana karena udah kecapean, ontanya turun, tapi lupa turun ke bumi, nyangkutlah dia di pohon. Mana ini? Kok nggak muncul gambarnya? Ada udah jet onta. Bukan, yang di pohon ini. Oh iya, nyangkut tuh. Mana yang di Nah, ini dia. Nyangkut dia di pohon. Lemes dia. Oke. Kayaknya udah tidur ini Pak Timothy ini. Itu pohonnya nangis nggak itu? Mana tuh Timothy itu? Harusnya pohonnya nangis itu. Pak Timothy bikin Indomie dia lapar, Pak. Ya. Wah, Hadir Pak Bom. Ya ini ceritanya Doni tadi mah terlalu Doni terlalu paksa Pak. Halo. Ya, lanjut. Pak Timothy. Lanjut. Ya, Pak Timothy. Dicekilin Ya, Pak. Bisa ditampilkan ini nggak Pak? Tadi yang Yeskiel berapa tadi ya? Yeskiel. Nih. 40. 40, sorry Pak, tolong ditampilkan. Ya, kamu itu tolong judulnya tanya jawab itu ya. Bait suci yang Kamu baru. tanya Pak Doni Tatar. Ibnu. Iya, Pak. Ibnu. Nanti titip pesan saya kasih kamu PR. Ya. Ya. Kamu PR, kamu tolong cari di kitab kamu, Al-Quran atau hadis, Nabi Yeskiel. Kalau ada berarti kamu percaya Donitan. Kalau tidak ada jangan percaya Donitan. Itu aja intinya ya. Ya. Boleh saya jawab sekarang nggak Pak Bom? Saya tambah dikit boleh Pak. Sekarang udah. Oke. Jadi gini Pak Bom, kalau di Al-Quran setahu tidak ada Nabi Yeskiel Pak, ya kan? Tidak ada. Cuman tadi kan sebetulnya tadi kan yang dari Pak Dondi kan membahas perjanjian lama Pak memang. Jadi kalau dicari di Al-Quran memang tidak ada Pak. Ini kan konteksnya di perjanjian lama gitu Pak Bom. Ya, tapi disambung-sambungin ke haji. Nah, ya udah. Berarti Donitan begini, Donitan itu naik onta ya. Ontanya stres. Lanjut Pak. Lanjut. Ya. Oke, jadi gini Pak Bom, nanti coba. Baik, Pak. Halo. Baik, Pak. Ya tadi Yeskiel 40 ayat 1. Itu jawabannya sebenarnya ada di ayat kedua, Pak. Coba Pak Bom. Iya, maka dari itu kan tadi Pak Lobo. Biarin aja dia dulu. Ini kan, dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel. Udah Pak. Ya, dalam penglihatan ilahi, betul. Jadi ke gini, tanah Israel. Pak penggugat, kita memang sengaja dulu biarkan dia baca, dia mau dulu, baru kita jelaskan. Supaya Ibnu jangan kena ketipu sama setan, pendusta. Ibnu itu ya, baca ayat itu langsung semua lengkap ya. Ini ayat keduanya apa Pak? Silakan Pak. Pak Ibnu, Pak Lobo baca. Ya, saya baca ayat 2 ya. Dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Di atas itu di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Nah, yaitu di Israel ya, itu. bukan di Mekah ya. Ya. Oke, di Israel ya. Ibnu, silakan Ibnu. Ya, lanjut. Sudah selesai itu, sudah terbantah. Apa lagi? Iklan. Kalau ke Mekah, berarti dia harus naik ini. Iya. Bukannya turun dulu. Ayo Pak. Copot semua. Copot. Nah, Pak Bom, biar ini. Ini Donitan ini. Donitan lagi minum ini. Donitan kebanyakan minum kencing onta. Mabok itu. dia, mabok onta ini. Ya. Ini mabok onta dia. Ya, lanjut. Donitan itu sama kayak nama itu. Lanjut. Oke, lanjut Pak ya. Oke. Angka apa Ibnu? Tadi kan mengenai itu ya, itu yang Yeskiel 40 ayat 1 sudah. Ya, bait suci. Iya. Jadi itu semua Tapi gini, tipuan Pak. ya, semua tipu-tipu ya. Besok teman-teman, besok saya akan bahas ya mengenai Donitan ya. Oke, kan kita bahas. Ya, siap. Oke. Suruh dia Pak. masuk besok juga. Halo Pak Bom. Ya.
Ya nanti saya juga tanya begitu Pak, tanya yang hasil kita diskusi nanti saya sampaikan. Jadi begini-begini. Iya. Nanti besok kita bahas. Nah, ini saya tadi barusan WA Pak, cuma tadi baru belum baca kan. Namanya siapa Pak? Dodi Tan ya? Iya. Dodi. Ya? Jadi begini Pak Ibnu. Jadi bilang Pak Donditan, jangan comot satu ayat, baca perikop atasnya. Karena Alkitab itu dia tidak bisa lepas dari konteks atasnya, Pak. Kalau kita hanya baca satu ayat, pengertiannya pasti berbeda, Pak. Benar. Itu yang di setting sama Pak siapa nama itu? Donditan itu memang dia untuk premis dia aja, Pak, buat menguatkan premis dia. Halo? Jadi itu keliru banget, Pak. Gini Mas Ibnu, sorry Mas Ibnu, coba tanya Donditan, dia udah berapa kali ke Israel? Kalau dia udah bolak-balik 10 kali Israel, saya nyerah. Saya nyerah, bro. Enggak, harus di sana, harus ke sana, harus belajar di sana. Ya, oke, lanjut. Ya, lanjut. Tadi mengenai Yeskiel 41 udah Pak ya? Ya. Oke, Donditan. Ya. Terus Lanjut. ini Pak, Apalagi? jadi menurut dia itu tadi kan yang tadi dalam penglihatan ilahi ke tanah Israel dan menempatkan aku di atas sebuah gunung yang tinggi sekali. Ya. Di atas di hadapanku ada yang menyerupai bentuk kota. Bentuk kota kan? Wah, hilang Ibnu. Waduh, Ibnu. Wah, Ibnu menghilang dia di bawah ini Superman, di bawah terbang Superman dia. Itu bentuk kota tuh bait suci, Pak. Iya. Bait suci kan besar itu. Iya, besar, dia ada 3 tingkat, Pak. Besar Tangga tuh. itu halaman Kudus Maha Kudus di dalam. Pak Bom bagi saya punya layar, Pak. Ini ada bait suci, Pak. Ka'bah kalah jauh gede sama dia. Iya. Ada saya karena itu saya komputernya lagi error jadi nggak bisa ini. Itu ukurannya hasta ya Pak, kalau nggak salah beberapa hasta gitu. Wah, bukan hasta lagi, itu besar Pak. Nah, itu tembok besar ratapan. Tuh kayak kota itu. Mana Pak itu suruh tunjukin. Tembok ratapannya Pak Robo, yang sekarang besar. Sisanya aja itu 80 meter Pak. Nah, benar. Itu cuma 8% loh, 8 atau 3% dari sisa bait Allah, bait suci. Tahu nggak lapisannya emasnya berapa ton itu dulu tuh? Iya. Udah bukan kilo lagi, ton itu. Ya itu diambil sama ini, dijarah ya kan? Sama apa? Dijarah sama orang tentara dulu, Muslim. Iya, waktu mereka duduki di sana. Itu. Iya. Bukan kilo sama lagi. Tentara itu. Romawi. Ya. Itu besar sekali tuh, maka Abah nggak ada apa-apanya sama dia. Iya, itu kota Pak. Makanya, kota Yerusalem. Donditan tuh belum pernah pergi Pak Rey. Kalau Pak Rey kan udah pergi. Iya, Yerusalem tua itu, Old Yerusalem namanya Pak. Ibnu masuk Ibnu. Gede banget itu. Besar Bait Pak. suci Salomo ya benar ini Pak. Kita killer punya betul nih, gede banget. Iya, di Google juga ada. Saya fotonya ada, cuma karena komputer saya lagi error ini nggak bisa saya masuk pakai komputer Pak. Kalau ada, kalau bisa saya sharing. Masa ini mau dibandingkan sama Ka'bah? Oh jauh, Pak jauh sekali itu. Ini besar Pak. Ini kota. Jangan main-main. Udah. Ini yang namanya Yerusalem tua, Old Yerusalem. Nanti besok kita bahas. Langsung apa namanya? Donditan ya? Donditan. Donditan. Iya, Donditan. Nanti saya kirim gambarnya sama dia Pak. Gambar foto dia Pak. Itu Donditan Ekcuan. Ya. Donditan Ekcuan. Tan Ekcuan. Mana nih Mas Ibnunya nih? Keluar dia. Iya, sinyalnya mungkin. Sinyalnya tuh ya. Comot-comot satu ayat di pelintir-pelintir ya. Itu gila bener itu orang. Iya, ini Pak. Dia membodohi umat Muslim yang nggak ngerti. Iya. Nah, umat Muslim yang ini kayak Ibnu nih yang polos ya, dia kan konfirmasi bener apa enggak. Betul. Gitu loh. Ya umat Muslim ini kan nggak ngerti karena nggak pernah mau cari tahu kan Pak.
Iya, Betul. Ibnunya lagi dimarahin sama Donditan. Lu ngapain ngomong Iya. begitu? Marah gua. Iya benar. Donditan itu satu cara sama kayak nama itu. Iya, Sering-sering Itu- video-video bareng itu mereka berdua. Iya, 11 12. 11 12 13. Donditan sama dengan si Ibnu. Si Ibnu kan jujur orangnya. Iya, Donditan itu betul. pembohong, pendusta. Iya, sama dengan kayak nama. Itu memang Dondi syaitan itu. Iya, Itu kayak pokoknya nama ada khotbah barunya dia bilang apa? Orang Kristen tiap minggu menista Al-Quran katanya, menista Nabi Muhammad ya. Tiap minggu dia bilang, gila itu. Ada khotbahnya tuh. Nah, saya kirim Pak Bom dah. Pak Lobo. Namanya apa? Dia Namanya apa? Nanti saya kirim Donditan, Pak. Nanti saya kirim Pak. Kainama sama Nandar itu 11 12 13 itu. Tunggu saya. Coba kirim ke saya, Pak. Bentar. Ya. Coba Besok Salim kita bahas tangkap. ya mengenai Donditan.